anfusikum. Ajwaja, bahwa jodoh itu bahasanya di sana pakai kholako. Kholako itu menjadi sesuatu hal yang hak prerogatif Allah. Rezeki, nyawa, gitu ya, usia, itu hak prerogatif Allah. Gitu. Termasuk jodoh. Tapi walaupun demikian, wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Ja'ala itu sesuatu hal yang ada tapi harus melalui proses. Itu diusahakan, diikhtiarkan. Bahagianya itu harus diikhtiarkan. Ketika memang sudah berikhtiar untuk mencapai bahagia, apalagi sudah 11 tahun ya, tapi ternyata seperti itu ya, itu sudah mungkin sudah suratan takdirnya seperti itu. Kaitan dengan tadi disampaikan bahwa perselingkuhannya itu tidak sampai pada zina, ya memang dalam Islam itu perselingkuhan itu tidak ada sebenarnya ya, itu mah hanya sekedar menduakan perasaan. Nah, tapi di sini mungkin pihak suami harusnya bisa peka terhadap perasaan istrinya, harusnya seperti itu. Makanya ada bahasa di antara dalam membangun rumah tangga itu yang disebut dengan muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf itu mempergauli pasangan dengan cara yang baik. Mempergauli pasangan dengan cara yang baik itu ya saling memahami satu sama lain, saling memahami perasaan satu sama lain. Kalau tadi mungkin diberi pilihan ya, tapi kemudian si suaminya ingin itu ya seperti itu bisa jadi alasan untuk mengajukan. Tapi syukurnya si suami itu justru kalau saya memandang ketika istri itu ya menuntut perceraian, nah kemudian si suami itu bahasanya itu tidak memberikan kepastian gitu ya, tidak memberikan kepastian, itu jelek juga, Mister. Jelek juga. Jadi istilahnya sesuatu hal yang dalam satu rumah tangga itu ada kesepakatan tadi bahwa mau milih siapa gitu ya, milih aku atau milih dia. Kalau misalkan mau milih dia berarti ceraikan aku, seperti itu mungkin ya. Nah, tapi ternyata si itu menceraikan enggak gitu, tapi berhubungan dengan si wanita itu gitu. Pertama itu bisa jadi KDRT psikis ya. Kemudian yang kedua dia apalagi ketika si istrinya mengajukan talak, mengajukan cerai. Itu mohon maaf, ketika si istri mengajukan talak itu sangat dibenci. Itu sangat dibenci ketika si istri itu mengajukan talak. Maka akhirnya kalau misalkan si suami itu mentalak, nah itu sudah sesuatu hal yang baik sebenarnya untuk hubungan bersama itu. Nah, kaitan dengan talak itu memang ada 3 ya, talak 1, talak 2, talak 3. Kalau talak 1 itu bisa rujuk kembali, talak 2 itu bisa rujuk kembali, tapi kalau sudah talak 3 itu tidak bisa rujuk. Tidak bisa kembali. Nah, kalaupun mau kembali itu harus ada jeda di mana si istri menikah lagi. Menikah lagi dengan orang lain. Nah, ketika sudah menikah lagi dengan orang lain, kemudian dia cerai dari orang lain tersebut, itu baru bisa nikah lagi dengan mantan suaminya yang lama. Bahasanya ada muhalil, gitu ya. Ada si penghalal. Jadi si suami bisa halal kembali menikah dengan mantan istri. Nah, ini memang satu hal, Islam itu sangat mempersulit perceraian. Sangat mempersulit talak. Jadi apalagi kalau sudah talak 3 ya hati-hati, kamu tidak bisa nikah lagi sama istrimu. Seperti itu. Jadi talak ini peringatan Pak Ustadz. Jadi itu talak itu hanya sampai 3 ya, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3.
Iya, Mister. Kalau dibilangin saya talak kamu dengan talak 4 gitu gimana? Nggak ada ya? Nggak ada. Kelebihan Oh, itu. berarti guyonan ya? Kalau Oke. talak misalkan, saya talak kamu talak 3, itu langsung jatuh 3. Tapi Langsung mungkin jatuh ada 3 pendapat itu. lain yang mengatakan bahwa jatuhnya 1 aja. Kalau disatuin seperti itu. Katanya seperti itu. Tapi itu pendapat yang lemah. Pendapat mazhab Imam Syafi'i mengatakan. Mohon maaf saya Pak Ustadz. Jadi saya tidak tahu itu, jadi saya bertanya. Gitu. Ini yang terakhir Pak Ustadz, pertanyaan saya. Besok kita bisa kembali live Pak Ustadz. Tapi ini pertanyaan terakhir dan ini umum di seluruh ibu-ibu Indonesia Pak Ustadz. Iya. Emak-emak. Ada kata-kata begini, walaupun ini tidak secara tekstual, tapi lazim dilakukan. Uang suami, ya uang istri Pak Ustadz. Uang istri, uangnya istri, bukan uang suami. Ini tidak ada, ini tidak tahu dari mana asalnya, tapi saya mendapatkan itu. Jadi kalau uang suami itu ya uang istri, tapi uang istri bukan uang suami. Ini sebenarnya maknanya seperti apa Pak Ustadz? Tidak bisa dikatakan ini benar ya, pernyataan tersebut. Uang suami adalah uang istri. Uang istri ya uang istri. Seperti itu. Ini berawal dari kewajiban. Suami berkewajiban menafkahi istri. Jadi seakan-akan harta suami itu adalah harta istri karena ada kewajiban menafkahi. Kemudian istri tidak wajib memberikan nafkah. Kalaupun istri memberikan nafkah kepada keluarga karena di keluarga suami memberikannya misalkan ada kekurangan, nah itu nilainya sodakoh. Sodakoh, bukan nafkah. Sodakoh itu berarti kebaikan lah, gitu ya, bagi si istri. Gitu. Kebaikan bagi istri. Itu bukan kewajiban istri. Ini mas sodakoh. Dia dapat pahala. Nah, berawal dari sana mungkin, gitu ya. Padahal, apakah benar uang suami adalah uang istri? Tidak. Uang suami itu untuk istri secukupnya dia memberikan nafkah. Itulah yang itu jadi milik istri. Tunggu dulu Pak Ustadz. Ini kan istri ada di depan nih. Tuh dengerin tuh. Pak Ustadz tuh, kalau ada di dompet jangan diambil. Tapi kan Mr. C harus ngasih. Sudah dikasih minta lagi. Kalau nggak dikasih ngambil dari dompet. Kurang. Loh, kan secukupnya. Ya kalau kurang siapa aja juga kurang gitu ya. Ini Mas, malah guling-guling Pak Ustadz, malah senyum-senyum nih. Jangan didukung nih. Tuh, senyum-senyum sendiri. Kalau saya ngasih 100, itu artinya di dalam sini ada cuman 50. Diambil juga 50-nya Pak Ustadz. Berarti kurang itu beli lauknya Mr. C. Alah. Ya lanjut Pak Ustadz, ini biar dia dengerin Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan bela-belain istri dulu. Ya, kalau dalam hal ini beda lagi Mister. Ya. Nah, jadi di sana ada kewajiban suami memberikan nafkah. Nafkah dengan ukuran dia mencukupi keluarganya. Seperti itu. Ketika si suami punya uang lebih dari pemberian nafkah, yaitu milik suami. Karena di sana ada kewajiban juga. Suami itu memperhatikan orang tuanya. Gitu ya. Memperhatikan anaknya. Nah, seperti itu. Jadi, tidak 100% milik istri. Nah, kemudian
Ketika uang istri adalah uangnya sendiri, iya bisa jadi seperti itu karena memang tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Tapi ketika si istri berani memberikan uangnya ya untuk kebahagiaan bersama di rumah tangga, maka itu luar biasa pahala yang akan didapat oleh istri. Makanya bahasanya muasyarah bil ma'ruf. Dia itu saling mempergauli pasangannya dengan cara yang baik. Untuk apa? Untuk membangun rumah tangga yang baik. Misalkan suami membangun rumah, gitu ya, dia belum bisa selesai rumahnya itu karena misalkan dananya habis, tapi kemudian istri dia berani mengeluarkan, ya pakai aja dulu uang aku. Itu memang bukan kewajiban dia, gitu ya. Itu bukan kewajiban dia. Tetapi luar biasa pahalanya ketika si istri mampu mengeluarkan uangnya untuk bersedekah kepada keluarganya. Itu, Mister. Bagus sekali nih. Saya malam ini bahagia karena ini di depan saya ini senyum-senyum. Di depan saya ini sekarang baru aku tahu jawabannya. Kemarin-kemarin tuh ngomongnya begini. Itu ingat itu ya, uang suami itu uang istri. Pantes kok Mami, setiap uang besok yang ada kalau di belanja pakai nota, Mi. Kalau kurang minta lagi. tuh. Nah, itu paling Mi, kalau belanja itu pakai nota, Mi. Kalau kurang minta lagi. Iya, itu Mbak Yuli yang ngomong, bukan saya itu. Kalau Mbak Yuli sudah jadi Ustadz, mau kau dengarkan, tapi sekarang belum. Yang dengarkan Pak Ustadznya tuh. ya, tapi kalau suami mau ngasih lebih, itu luar biasa. Dia tidak hanya memberikan. Jangan nambah-nambahin dulu Pak Ustadz. Oke, siap. Pak Ustadz, tambahin Pak Ustadz, gak apa-apa. Sampai di situ dulu Pak Ustadz, sampai di situ. Karena begini Pak Ustadz, kita ini ngasih uang belanja Pak Ustadz, oke? Ya. Kalau belanja minta diantar Pak Ustadz. Gitu. Biar bukan ngantar saja Pak Ustadz. Langsung tuh, sudah sampai kasir tuh. Kita mau berkelahi di situ kan nggak enak, masa ngomong berkelahi. Kan sudah dikasih duit. Semuanya laki-laki, narik lagi Pak Ustadz. Gitu ya. Itu Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan ditambah-tambahin dulu Pak Ustadz. Itu kan kurang jadinya. Kata Pak Ustadz kan harus cukup. Mungkin itu yang dilakukan oleh istri, Mister, itu memberikan peluang untuk Mister berbuat baik gitu, mendapat pahala gitu. Kalau ikhlas. Kalau masalah pahala, janganlah. Kalau masalah pahala berbuat baik, dia tahu. Makanya dia manfaatkan itu, suruh ngantar. Loh, Mami itu suruh ngantar ke pasar itu biar Mr. C itu tahu harganya di pasar itu sekian. Kalau ngasih uangnya 100 ya nggak cukup gitu. Cengengesan sendiri nih. Ada yang dukung lagi Mbak Yuli nih, sudah nggak bener nih Mbak Yuli. Loh, saya kan juga udah gini, jadi ibu rumah tangga, jadi apapun keperluan dapur itu ya berapa pun itu nggak cukup. Ini tadinya ngantuk, tapi begitu saya singgung mengenai uang istri, uang suami, langsung melek matanya itu. Pak Ustadz, saya berterima kasih sekali Pak Ustadz, banyak tambahan edukasi, tambahan ilmu, tambahan pengetahuan untuk teman-teman bisa. Besok Pak Ustadz kalau ada kesempatan, saya ingin sharing lagi. Temanya nggak usah jauh-jauh Pak Ustadz, temanya hanya 2. Akibat perceraian, adanya hak asuh anak dan harta gonogini. Harta gonogini Pak Ustadz, saya tidak mengetahui hal ini semua, teman-teman yang lain biar tahu. Ini contohnya nih, Mbak Yuli, Mbak Yeskop ini sudah bercerai. Dan pastinya hak asuh anak tadi sudah dijelaskan.
Harta gono gini, sementara harta gono gini itu nggak banyak Pak Ustadz. Cuma seumur radio apa-apa tuh sedikit apa Pak Ustadz. tapi tidak kita bahas malam ini Pak Ustadz. Kita akan bahas besok. Bagaimana jika pernikahan itu tidak memiliki harta yang harus dibagi, tetapi ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak, istri, dan sebagainya. Mungkin ada closing statement dari Mbak Yuli, monggo. Kalau pribadi saya, terima kasih Pak Ustadz untuk masukannya buat saya. Sebenarnya saya itu nggak tahu Pak Ustadz kalau untuk masalah perceraian itu gitu. Saya itu nggak tahu karena ada Pak Ustadz sekarang ini memberikan edukasi. Terima kasih banyak. Itu menjadi ilmu buat saya dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih Pak Ustadz, Mr. C. Terima kasih banyak sudah mengundang saya di sini. Sehat selalu semuanya Pak Ustadz, Mr. C dan teman-teman yang Amin. menonton. Silakan teman-teman ya. Like, komen, dan apa tadi satunya Mr. C? Sebrok. Enggak. Masa sebrok? Bukan lah. Subscribe. Subscribe untuk channelnya Mr. C bicara. Karena saya kan pemula, Mr. C harus ini kasih tahu saya. Ya. Oke, Mbak Yuli. Mbak Yuli berarti hari ini tenang ya hatinya ya. Alhamdulillah, Mr. C. Pak Ustadz, ini kelihatannya cuma 39 Pak Ustadz, tapi di dalam ini ribuan Pak Ustadz. Biasa kalau di YouTube kan begitu. Mungkin ada closing statement Pak Ustadz sebelum besok kita lanjut lagi tentang harta gono gini dan hak asuh anak. Iya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mr. Z ya sudah berkenan untuk saya bisa nimbrung di live-nya. Sedikit ilmu yang saya pahami terkait hal-hal yang seperti ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya, banyak kekurangannya, mohon maaf sekali. Itu. Untuk hal yang kita bahas saat ini, satu hal saja ingin saya sampaikan. Good husband makes a good wife. A good wife is a good prize for husband. Suami yang baik bisa membuat istri menjadi baik, dan istri yang baik adalah hadiah terbaik dari Tuhan untuk suami yang baik. Oh, luar biasa itu Pak Ustadz. Terima kasih Itu Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Mbak Yuli, dan teman-teman semua yang ada di bawah. Mohon maaf apabila acara ini mendadak ya sifatnya. Tapi jelas temanya sangat menarik karena kita memperhatikan hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah sosial. Kita akan bertemu lagi di waktu yang berbeda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.